Keesokan harinya ketika Dini bangun, Dini tidak mendapatkan Naman berada di sampingnya. Saat itu Dini berpikir, mungkin saja Naman berada di kamar mandi atau di luar bersama dengan papa dan mamanya. Saat Dini berdiri dan hendak berjalan menuju ke kamar mandi, Dini melihat sebuah tulisan yang berada tak jauh darinya. Selamat pagi, dengan stiker lambang cinta pada kertas itu. Dini tersenyum meraih kertas tersebut. Setelah itu, Dini mendekap kertas itu dan menyimpannya kembali. Dini berjalan masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu, Dini kembali melihat sebuah tulisan. Jangan lupa tersenyum. Dini kembali tersenyum melihat tulisan itu. Setelah mandi, Dini keluar dan memakai bajunya. Setelah memakai baju seperti biasa, Dini duduk di depan meja riasnya. Di meja rias Dini pun terdapat sebuah tulisan yang ditempel di cermin. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Dini kembali meraih tulisan itu sambil tersenyum. Setelah merias wajahnya dan menyisir rambutnya, Dini hendak berjalan keluar. Namun tanpa diduga dari belakang Dini, Naman memeluknya erat sambil berkata, "Mau kemana sayang? Kenapa terburu-buru?" Dini tersenyum dan membalik tubuhnya menghadap Naman. "Aku begitu terburu-buru untuk keluar karena aku berpikir suamiku berada di luar." Naman mengecup kening Dini. "Iya sayang, tadi aku keluar sebentar, tapi papa dan mama tidak ada di luar. Sepertinya mereka masih ada di dalam kamar mereka." Saat itu Naman dan Dini masih saling berpelukan. Dini kemudian tertunduk. "Ada apa sayang?" kata Naman pada Dini yang masih tertunduk. Dini menatap Naman. "Sayang, aku minta maaf." Naman terlihat heran mendengar perkataan Dini. "Ada apa sayang? Kenapa kamu meminta maaf padaku?" Dini lalu berkata, "Karena aku tidak mampu mempertahankan kehormatanku, sehingga aku tidak bisa memberikan apa yang seharusnya kuberikan pada suamiku." Naman tersenyum lalu mengajak Dini duduk di sebuah sofa yang berada di dalam kamar mereka. Naman berkata sambil menatap Dini, "Sayang, kamu ini bicara apa? Memangnya aku menuntut itu darimu?" Dini menatap Naman. "Aku tahu kamu tidak menuntutku sama sekali. Bahkan kamu menikahiku karena..." Perkataan Dini belum selesai, Naman langsung mencegahnya dengan menaruh jari telunjuknya pada bibir Dini. Dini kembali berkata, "Tetapi setidaknya aku bisa mempertahankan kehormatanku untuk suamiku." Naman membelai wajah Dini. "Sudahlah sayang, jangan bicara seperti itu lagi. Kita lupakan masa lalu dan memulai hidup yang baru." Dini kembali menatap Naman. "Terima kasih sayang, karena kamu sudah menerima aku apa adanya." Naman tersenyum sambil membelai wajah Dini. "Tidak ada yang sempurna di dunia ini sayang. Aku pun tidak sempurna. Apalagi aku hanyalah seorang supir pribadi yang menikah dengan majikannya. Sekarang tersenyumlah. Setelah itu kita akan keluar untuk sarapan." Dini tersenyum, lalu memeluk Naman. Naman membelai rambut Dini dan mencium keningnya. Setelah itu mereka berdua berjalan keluar menuju ke meja makan. Di sana papa dan mama Dini sudah menunggu mereka. Saat mereka makan, Dini mengatakan kepada papa dan mamanya kalau Naman sudah mendapatkan pekerjaan. "Pa, Ma, hari ini adalah hari pertama Naman bekerja." Papa dan mama Dini kaget mendengar perkataan Dini. "Kerja? Kerja di mana?" Naman sedikit tertunduk, lalu kembali melihat papa dan mama Dini.
Saya diterima bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan logistik, Pak, Ma. Papa Dini menggelengkan kepalanya. Naman, jika kamu ingin mencari pekerjaan yang lain, kenapa kamu tidak mengatakan kepada Papa? Kamu anggap Papa ini apa? Apa kamu berpikir Papa tidak bisa membantumu untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik? Ingat, Naman, sekarang kamu adalah menantu kami. Itu artinya, kamu juga adalah anak kami. Kamu bisa bekerja di perusahaan Papa, Naman. Naman tersenyum. Terima kasih, Pak. Tapi, saya hanya lulusan SMA. Bagaimana mungkin saya bisa bekerja di perusahaan Papa? Papa Dini masih menggelengkan kepalanya. Tidak, Naman. Kamu bisa bekerja di perusahaan Papa dengan ijazahmu itu. Papa akan mencarikan posisi yang tepat untukmu. Bukannya Papa tidak suka dengan pekerjaan supir di perusahaan logistik itu. Tapi jika kamu bekerja di sana, itu artinya kamu akan sering meninggalkan Dini. Papa tidak mau hal itu terjadi, Naman. Pokoknya batalkan kontrakmu itu dan ikutlah bekerja dengan Papa. Naman masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Papa Dini mencegahnya. Papa Dini berkata dengan sedikit tegas, "Jika kamu tidak berani untuk membatalkan kontrakmu itu, ajak Papa untuk ke sana, dan biar Papa yang bicara dengan mereka." Naman menatap Dini. Dini mengangguk pada Naman. Naman pun mengangguk pada Papa Dini dan berkata, "Baik, Pak. Saya akan mencoba untuk bicara dengan mereka. Semoga mereka bisa mengerti dan menerima keputusan saya." Papa dan Mama Dini tersenyum. "Bagus, Naman. Terima kasih sudah mau mendengarkan Papa. Setelah kamu bicara dengan mereka, besok kamu akan ikut bekerja dengan Papa ke kantor." Naman mengangguk lalu kembali melirik Dini. Dini tersenyum pada Naman sambil menggenggam tangan suaminya itu. Setelah sarapan, Dini dan Naman kembali masuk ke kamar. "Aku benar-benar merasa tidak enak dengan Papa, apalagi dengan karyawan yang ada di sana. Mereka akan berpikir aku bisa bekerja di perusahaan Papa karena aku menantunya. Lagi pula, dengan ijazah SMA aku bisa kerja apa di sana? Bahkan aku tidak punya pengalaman apapun tentang perkantoran." Dini tersenyum sambil memeluk suaminya. "Memangnya kenapa kalau mereka berpikir seperti itu? Itu rezekimu, sayang. Jangan dengarkan mereka. Yang penting, sekarang kamu akan memulai pekerjaan yang baru dengan Papa. Kamu harus tunjukkan kepada Papa dan juga orang-orang di sana. Walaupun dengan ijazah SMA, kamu bisa bekerja dengan baik." Naman mengangguk sambil tersenyum. Dini mencium pipi suaminya. "Begitu dong, sayang." Naman pun mencium Dini. Setelah itu, Naman mengantar Dini ke kampusnya. Saat Naman mengantar Dini keluar dan berjalan menuju gerbang kampus Dini, tiba-tiba saja Bagas menghampiri mereka. "Dini, akhirnya kita bisa bertemu lagi di sini." Melihat Bagas berdiri di hadapannya, wajah Dini memerah. Begitu pula dengan Naman. "Bagas, dengan semua yang sudah terjadi, dengan apa yang sudah kamu lakukan padaku, kamu masih punya keberanian untuk menunjukkan wajahmu di hadapanku," kata Dini. Bagas berkata, "Dini, aku bisa menjelaskan semuanya." Dini lalu berkata, "Menjelaskan apa, Bagas? Kamu akan menjelaskan bahwa kamu adalah seorang penipu.
rumah, mobil, semua itu bukan milikmu kan? Dan apa yang sudah kamu lakukan padaku telah menghancurkan kehidupanku, Bagas. Bagas kembali ingin mengatakan sesuatu, namun Dini kembali berkata, "Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Bagas. Semuanya sudah terlambat, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu." Tetapi Bagas tidak mau mendengarkan perkataan Dini. Bagas tetap ingin menjelaskan sesuatu pada Dini. "Dini, tolong dengarkan aku dulu." Dini kemudian menepis tangan Bagas yang berusaha untuk menyentuhnya. "Apa kamu tahu, Bagas? Karena perbuatanmu itu, aku mengandung tanpa seorang suami. Apakah kamu tahu, orang yang rela menutupi rasa malu pada diriku dan juga keluargaku? Dia, dia Bagas. Dia adalah suamiku. Dia rela melakukan apapun hanya untuk menutupi aib keluargaku," kata Dini sambil menunjuk Naman. Bagas kemudian melihat perut Dini. "Kamu hamil, Dini." Dini berkata kepada Bagas, "Iya Bagas, aku hamil. Aku hamil di luar pernikahan, Bagas." Tiba-tiba saja Bagas menangis. "Itu artinya saat ini kamu mengandung anakku." Dini menatap Bagas tajam. "Tidak saat ini, Bagas. Beberapa bulan yang lalu aku mengalami keguguran. Lagi pula, mengapa sekarang kamu menangis? Bukankah dulu kamu yang menyuruhku untuk menggugurkan kandungan itu? Sekarang pergi dari kehidupanku. Jangan pernah tampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Jika tidak, aku akan berteriak dan mengatakan kepada semua orang tentang apa yang sudah kamu lakukan padaku." Bagas tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Dini. Bagas masih terus ingin mengatakan sesuatu kepada Dini. Lalu Naman yang sejak tadi terdiam berkata, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Di mana hati nuranimu? Sebagai seorang laki-laki, di mana tanggung jawabmu? Setelah apa yang sudah kamu lakukan padanya, merenggut kehormatannya, dan kau pergi menghilang begitu saja. Oh iya, aku lupa. Kamu kan memang berniat untuk menghancurkan hidupnya. Aku ucapkan selamat. Kamu berhasil. Tetapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Pergi dari sini. Ayo pergi."